cuman kepalanya gundul. Itu di sebelah kananku, di tengah-tengah antara aku dengan Pak Oke ya. Cuman dia nggak ngeliat ke aku, dia pandangannya lurus ke depan, kulitnya itu putih putih ya, putih pucat, matanya hitam. Kalau mirip-mirip tuh kayak mirip tuyul tapi gede dia. Tiba-tiba dari arah belakangnya Pak Oke, dari tempat kita masuk, itu ada dua mata ya, dua mata bunder. Itu cuman matanya doang yang aku lihat malam itu. Matanya cuman ngelirak-ngelirik gini doang. Terima kasih sudah bergabung di channel Sang Chandra, channel horor yang akan membawa kalian di cerita-cerita mistis di seantero jagat raya. Oke, kita akan mengajak kalian terbang ke Pulau Lombok, tepatnya di Kabupaten Lombok Tengah, Kecamatan Batuk Liang Utara, Desa Aik Buka. Waktu itu aku sedang berlibur di Desa Aik Buka, jadi kita mengunjungi saudara sepupu, dan kebetulan saudara sepupu kita itu dapat orang Aik Buka ya, orang Lombok. Kita berlibur kisaran 2 mingguan. 1 minggu kita berjalan-jalan di Desa Aik Buka, dan kita ngedapetin kenalan ya. Kebetulan kenalan itu tetanggaan dengan saudara kita. Namanya inisialnya L ya, Pak L. Pak L itu memiliki lahan pertanian dan dua rumah ya. Beliau memiliki 2 rumah, yang satu di bawah dan yang satu itu di atas. Yang di atas itu berupa gumuk ya. Yang di atas itu berupa gumuk. Kalau orang Jawa bilang tuh gumuk. Jadi ada gundukan tanah yang agak tinggi, itu kalau kita bilang gumuk. Gumuk itu memang terkenal angker ya. Terkenal angker karena dulu bekas ini waktu zamannya G30S. Paham kan? Di situ ceritanya bahwa dulu gumuk itu bekas dari ini waktu zamannya G30S. Suatu hari kita bertemu dengan beliaunya dan kita mendapatkan tantangan waktu itu. Tapi tantangannya ini berbentuk kekeluargaan ya, bukan tantangan duel atau tantangan dan lain sebagainya. Kita bertemu di siang hari. Mas, berani nggak nanti malam melek di tempatku di gumuk sana yang rumah di atas? Kalau berani nanti aku siapin lampu. Aku bilang gini ke beliaunya, siap, nanti malam kita coba untuk melek di tempat panjenengan. Aku waktu libur itu bersama Pak Oke ya. Aku samarin namanya dengan Pak Oke. Jadi aku berlibur ke sana itu di Aik Buka dengan Pak Oke. Kebetulan Pak Oke itu juga sosok seorang yang pemberani. Aku juga lumayan berani karena berkat dari belajar akhirnya punya rasa berani. Kalau di Jawa keberanianku itu 75% lah. Tapi waktu di Aik Buka nanti kita ceritain ya. Akhirnya waktu malam hari jam 9 malam kita sebentar sebelum kita berangkat. Jadi aku ceritain dulu antara rumah satu dengan rumah atas ya. Itu berjarak kisaran 300 meter. Jadi rumah beliau itu punya rumah 2, yang satu di bawah, yang satu di atas. Itu jaraknya 300 meter. Jadi ketika malam hari jam 9 malam kita menuju ke rumah beliaunya, Pak L itu ya. Kita berangkat, kita naik ke gumuk tersebut, dan kita sampai di sana jam 9. Kita ngobrol dulu di ruang tamu, kita nyantai. Begitu ketika kita masuk, memang auranya sangat luar biasa ya. Karena emang di situ di bawah gumuk ini kan lahan pertanian. Jadi gumuknya seperti ini, di sini banyak pohon-pohon, dan di bawah pohon-pohon itu lahan pertanian. Dan memang kabarnya masyarakat di situ nggak ada yang berani melek di situ ya. Di situ ada tempat gazebo, itu ada 2 gazebo, satu di sini, satu di belakang. Jadi ketika kita selesai ngobrol dengan beliaunya, kita melek di gazebo yang nomor 2. Jam 10 malam kita sudah mulai melek di situ. Jam 10 malam kita nyantai, ngerokok sambil ngopi, juga ada camilan di situ. 1 jam kemudian jam 11 itu belum ada apa-apa.
Dan karena lampunya dari dalam, kita tadi sebelumnya udah minta lampu itu dimatiin. Jadi suasana agak gelap. Agak gelap karena masih ada sinar bulan. Jadi ngapain sih pakai lampu? Jadi kita suruh beliaunya untuk mematikan lampu tersebut. Ketika mulai jam 12 malam, mulai jam 12 malam secara tiba-tiba itu ada sosok seorang, mirip orang, soalnya mirip orang, wajahnya juga mirip orang, cuman kepalanya gundul. Itu di sebelah kananku, di tengah-tengah antara aku dengan Pak Oke ya. Cuman dia nggak ngelihat ke aku, dia pandangannya lurus ke depan, kulitnya itu putih pucat, matanya hitam. Kalau mirip-mirip tuh kayak mirip tuyul tapi gede dia, ya gede. Kalau tuyul kan kecil, kalau dia tuh gede. Jadi pandangannya ke depan, dia noleh juga enggak, noleh ke Pak Oke juga enggak. Dia cuman duduk pandangannya ke depan. Nah aku ngelirik, cuman aku tuh udah ketakutan. Tiba-tiba aku down. Ya Pak Oke itu nggak ngeliat. Aku ajak ngobrol, Pak Oke, ini di sebelah kanan ada apa ini? Apa nggak ada apa-apa? Ini loh di sebelah kanan ini. Orangnya gundul. Cuman dia nggak ngeliat ke aku, di pandangannya ke depan. Pak Oke itu nggak ngeliat. Cuman yang bisa ngeliat tuh aku. Duduk aja di situ terus. Sampai Pak Oke itu mau ke kamar mandi, ya aku larang, aku udah nggak berani, aku larang. Dan ketika jam 1 malam ya kira-kira ini, karena kita nggak bawa jam, perkiraan 1 jam kemudian nih tiba-tiba si gundul ini ya, hantu gundul ini nggak ada. Hantu gundul nggak ada ini, aku udah mulai memiliki rasa keberanian. Aku ngadeplah ke kanan seperti ini, depan-depan dengan Pak Oke. Tiba-tiba dari arah belakangnya Pak Oke, dari tempat kita masuk, itu ada 2 mata, ya 2 mata bunder. Itu cuman matanya doang yang aku lihat malam itu. Matanya cuman ngelirak-ngelirik gini doang, ya cuman ngelirik. Pak Oke itu ada apa? Apaan? Nggak ada apa-apa. Itu loh ada 2 mata merah. Pak Oke malah marah-marahin aku, nggak ada apa-apa kok. Kamu ini kok takut banget, biasanya kamu berani. Loh emang waktu itu aku emang down. Duh Pak Oke, aku bilang gitu. Itu ada 2 mata merah, nggak ada apa-apa, udah tenang aja, nggak usah takut. Kita gengsi kalau kita takut dan kita pulang malam ini. Waduh, terus di bawah kita ngobrol itu, kita melek dengan Pak Eko, kita hening. Setelah Pak Eko nggak bisa ngelihat mata merah yang 2 itu, aku tuh udah ketakutan yang sangat luar biasa sebenarnya. Di bawah gumuk ada suara banyak orang ngobrol di situ. Pak Oke, apa? Ada orang ngobrol, dengar nggak? Iya dengar aku. Nah, kalau pas orang ngobrol itu denger dia Pak Oke itu. Wah, mengkirik ini aku. Jadi aku malam ini buat video kali ini jam 11 malam. Jadi kita nginget cerita lalu itu udah mengkirik ini, mengkorok juga ini, merinding ya. Sekarang ingat, ada orang ngobrol tuh nggak berhenti-berhenti. Terus juga ada tiba-tiba itu ada suara ini, suara kayak air laut ya. Air laut tuh menggelegar kayak suara ombak, gitu juga itu. Aneh banget tempat ini ya, aneh banget. Pak Oke, ada suara ombak, dengar nggak? Iya dengar aku. Nah kalau suara itu dia dengar. Pak Oke, suara ombak dia dengar. Nah Pak Oke juga mulai ngerasa takut ya, cuman nggak ketakutannya kayak aku. Kalau aku udah takut banget, aku udah ketakutan banget. Pak Oke agak takut, cuman masih biasa, dia masih bisa ngendalin diri. Aku udah nggak bisa ngendalin diri. Nah jam kira-kira karena kita ngeliat bulan, sinar bulan, mungkin ini udah jam 2 malam. Terus aku denger suara ini. Dan aku juga ngeliat orang dari tangga masuk ya, karena kan gumuknya tuh gini, naik gini, terus kemudian lurus datar. Nah dari tangga masuk ini ada kisaran 12 orang ya. Cuman dia berpakaian kayak kerajaan. Itu dia baris prok gitu. Pak Oke, ada orang kesini tuh, 12 orang.
Aku bilang sama Pak Oke, pakai pakaian kerajaan kayak kerajaan Majapahit ya, ya kayak kerajaan Majapahit. Mana nggak ada itu, aku lihat itu, aku juga dengar suaranya prok 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 kayak gitu. Pak Oke nggak ngeliat, nggak bisa ngeliat. Aku tambah takut, aku tambah down. Ini cerita nyata ini. Terus kita itu nunggu pagi sama Pak Oke. Kok nggak pagi-pagi ya? Ada suara ayam. Waduh, ini hampir subuh Pak Oke. Hampir subuh. Kukuruyuk. Ada suara ayam. Loh, kok belum subuh-subuh kita nungguin. Jadi waktu itu satu malam itu kayaknya setahun ya. Ada anjing suara menggonggong, itu tambah kita mengkirik. Ini mengkirik ini kita ngulangin cerita dan mengingat masa lalu waktu kita ada di air muka itu. Waktu sepertinya berjalan lambat ya, padahal mulai jam 10 kita, jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 jam ya. Kalau sampai jam 6 itu 8 jam. Kayak waktu setahun. Dengar-dengar lagi suara orang yang ada di bawah gumuk tempat kita melek. Kalau suara-suara seperti itu Pak Oke denger. Nah, waktu berjalan akhirnya sampailah jam 6 pagi. Ya, karena kelihatan banget matahari udah mulai muncul ya. Jam 6 pagi Pak L itu juga udah bangun. Dia ngebukain pintu, kita disuruh masuk ke dalam, kita diminta untuk sarapan. Sarapan kita bersama beliaunya, makan bersama, sambil makan kita ngobrol. Ada apaan aja tadi malam? Aku nggak berani cerita ke beliaunya karena waktu itu kondisinya masih down dan kondisi masih di rumah beliau di atas gumuk. Aku bilang nggak ada apa-apa. Jadi aku nggak berani bilang ke beliaunya. Waktu beliau bertanya, kita nerusin makan. Habis makan kita ditunjukin sama beliau memiliki pusaka. Jadi keris seperti panjang. Terus kemudian dia ngeluarin sebatang emas batangan. Aku disuruh lihat. Kalau untuk asli atau enggaknya aku nggak tahu kalau masalah emas. Tapi kalau kerisnya, wah, pamornya sangat luar biasa. Aku tarik, aku minta izin dulu, kemudian aku tarik kerisnya. Memang auranya sangat luar biasa. Akhirnya kita pamit pulang ke rumah sepupuku yang berada rumahnya di bawah, bukan di bawah ya, di dekat rumah yang bawah Pak L. Dan cerita selanjutnya ketika malam hari ya, karena aku tidur itu di sepupu yang satunya, aku jam 9 malam sama Pak Oke itu mau menuju ke, merinding lagi nih, mau menuju ke sepupuku yang satunya. Kira-kira jaraknya dari sepupuku yang ini ke sepupuku yang satunya itu kisaran 1 kilometer. 1 kilometer aku jalan kaki dengan Pak Oke. Di jalan itu memang sepi ya. Di jalan itu nggak ada, jarang rumah penduduk. Ada rumah penduduk tapi jarang. Di sebelah kiri kita, di sebelah sini nih nanti kita akan melewati makam. Kita jalan santai dengan Pak Oke sambil ngobrol, sambil ngerokok. Nah, tiba-tiba itu kita disiram air rasanya. Pewor kayak gitu. Kaget kita sama Pak Oke. Pak Oke kaget, aku juga kaget karena itu di bawah makam. Ini makam kita masih di bawahnya. Kita belum melewati makam umum ya. Kita disiram air. Pewor. Kaget aku. Pak Oke, aduh kayaknya disiram air nih. Pak Oke juga waktu itu juga kaget ya. Aku beliau takut atau enggak aku nggak tahu ya. Kalau aku waktu itu ya santai tapi kaget. Jadi nggak ada ketakutan yang kayak kemarin malam di gumuk. Kita jalan sampai di makam itu juga nggak ada gangguan. Cuman agak mengkirik-kirik sedikit ya. Di sini bulu kuduk itu udah
merinding, cuman kita jalan, tetap sampailah kita ke rumah sepupu. Kita ngobrol di sana dengan sepupu, akhirnya tara malam kita disuruh tidur ke rumah sepupuku yang ada di atas. Pagi harinya jam 8 kita turun ke bawah, karena rumah sepupuku yang satunya itu kan agak naik, jadi kita turun ke bawah, ngelewatin, kita nyariin apakah benar ada kali atau air ya. Ketika kita pagi jam 8 lewatin sana, kita lihat, Masya Allah, nggak ada apa-apa, cuman ada pohon gede di situ. Pohon gede. Wah, ini Pak Eko, ternyata tempatnya makhluk halus ini, pohon ini, karena pohonnya gede banget ya, gede terus tinggi. Dan memang kelihatannya sih nongkrong-nongkrong di situ makhluk-makhluk halus. Jadi seperti itu untuk kejadian ya, kisah nyata kita waktu berada di Kecamatan Batuk Liang Utara, Desa Aibuka. Dan untuk video kali ini aku cukupin sekian. Kita akan lanjutkan di kisah dan cerita mistis yang lainnya di Saantero Jagat Raya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.